Oke, saya ulang. Kita akan coba membahas untuk tugas sebelumnya ya pada pekan 9. Yang pertama kita langsung ke tugas nomor 1. Tugas nomor 1 di sini kita bergeraknya secara logik aja. Dan mohon maaf kalau misalnya agak lag ya. Saya lagi nyoba nih. Kemarin saya dapat update Windows 10, Windows 11 nih. Ternyata ada beberapa yang memang berat ya. Dia berat sehingga memakan di usage-nya. Ini lagi saya udah adil lah istilahnya, sehingga ya lumayan nih, bisa lebih ringan. Jadi ada beberapa dia memakai disk usage-nya, biasanya di FTP host-nya atau terkait dengan sysmine-nya. Itu masalah lain. Anyway, kita kembali lagi. Soalnya adalah seperti ini. Ya, teman-teman di sini logiknya apa sih? Jadi SQL itu lebih banyak bergerak pada logikanya. Logikanya seperti apa sih yang kita harapkan dalam sebuah query? Pertama, tentunya adalah menampilkan kode pelanggan dan total sales. Ketika ada menampilkan di sini, berarti sederhananya adalah kita melakukan select di sini. Selectnya apa sih? Yang diselect yaitu adalah kode pelanggan dan total sales. Kalau kita bicara total sales, berarti ada summarize di sum salesnya yang dikelompokkan per kode pelanggan. Berarti dikelompokkan, kelompok itu berarti grup, berarti ada pendekatannya yaitu group by. Seperti ini. Nah, group by ya sama kan ya, sama persis. Maka soal 1 sederhananya query yang digunakan hanya seperti ini. Ini DM ini sebenarnya hanya untuk memberikan nama saja. Maksudnya yaitu ini aja SDM. Tujuan saya memberikan nama ini nanti kalau misalnya saya ingin menjoin nanti juga ada namanya. Tapi sebenarnya tidak wajib. Kalau untuk soal 1 ya karena memang dia itu tampilkan kode personalize yang dikelompokkan per kode pelanggan. Per kode pelanggan dikelompokkan group by. Type delivery order oke. Untuk semester 2 dengan total sales berarti ada tambahan membuat sebuah kondisi ya. Kondisinya apa nih? Ini. Logikanya sederhananya seperti ini. Jadi select oke ya teman-teman sudah tahu DM di mana berarti saya menambahkan kondisi di mana untuk semester 2 di mana tahu bulan untuk tanggal DO itu lebih dari 6. Kenapa lebih dari 6? Karena saya ingin mengambil bulan 7 sampai bulan 12 atau bulan 13 sampai infinity kalau misalnya ada bulan-bulan setelah bulan 12. Tapi karena 1 tahun itu 12 bulan, pasti yang diambil adalah 7 sampai 12 bulan. Yang menurut saya itu sama dengan kriteria yang dimaksud dengan si semester 2. Oke. Itu satu. Yang kedua adalah end years, yaitu di tahun, tahunnya yaitu 2002. Saya menggunakan tanggal DO karena tanggal DO untuk delivery order, saya data ya, sorry, tanggal DO itu ada by date-nya. Ya, apakah bisa pakai tanggal kirim? Enggak, karena di sini kita meminta di soalnya hitung dari tanggal DO, maka saya menghitungnya dari tanggal DO. Datanya sendiri kan sendiri. Oke. Di query-nya itu sendiri, jadi saya mengambil tanggal DO-nya untuk tahunnya. Jadi kita pakai pendekatan date query-nya di tahun 2002. Kemudian saya grouping-nya by kode pelanggan. Saya menggroupingnya by kode pelanggan karena di sini ada penggunaan agregat atau penggunaan penjumlahan. Penggunaan penjumlahan seperti ini itu membutuhkan biasanya ada group by-nya. Kenapa? Karena penjumlahan itu nanti itu sebenarnya ada korelasinya. Ketika kita menjumlahkan suatu hal, itu kita perlu menggroupingnya supaya menentukan ini dijumlahkan by apa sebenarnya. Oke, dijumlahkan total sales-nya, tapi di groupingnya by apa biasanya seperti itu. Jadi dia kalau untuk sum atau average atau fungsi-fungsi lain seperti min, max itu biasanya di
butuhkan pendampingnya yaitu group buy biasanya. Oke. Kemudian di sini ada kondisi lain yaitu dengan total sales antara 5.000 sampai 10.000. Maka saya menggunakan metode having sum yang memiliki having sum lebih dari 5.000 dan sum 10.000. Kenapa saya menggunakan N bukan OR? Karena saya mengambil wajib dua-duanya terpenuhi. Kalau OR misalnya gini, maka bisa lebih dari 5.000, bisa kurang dari 10.000. Yang mana ini jadi useless ya. Karena salah satu saja itu sebenarnya bisa memenuhi. Ada seperti itu kan. Oke. Ada pertanyaan nomor 2? Enggak masalah. Lanjut ke nomor 3. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Dari yang latihan pertama dan kedua, kode pelanggan saya itu urut, Pak. Apa pengaruh, Pak? Urut dari customer nomor 1, 2, dan seterusnya. Kalau di hasilnya Bapak kan mulai ini tidak urut, Pak. Oh, I see. Ya. Selama di soal tidak diminta untuk mengurutkan sih is okay. Karena secara umum pengurutan ordering atau order ya itu pasti ascending, Mas, ascending. Jadi ascending itu dari smallest to largest. Jadi 1 sampai ke 100 atau dari A ke Z seperti itu. Selama tidak diminta untuk mengurutkan sih nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun misalnya diminta mengurutkan seperti ini, yes oke, tinggal diklik aja. Tinggal mengurutkan ya, itu untuk mengurutkan. By klik ya, tapi kalau menggunakan dimintanya mengurutkan by query maka harus ada order by-nya di sini. Itu nanti untuk soal ini nggak diminta untuk mengurutkan. Oke, Mas Nanda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yes. Nomor 1, 2 oke ya. Kita lanjut. Silahkan Ya, Pak. ya. Kalau misalnya itu kan yang having sum total sales terus lebih besar dari 5.000. Kalau misalnya diganti jadi between 5.000 sampai 1.000 gitu sama aja atau enggak, Pak? Sama saja. Jadi ini bukan wajib seperti ini enggak ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan logika teman-teman masing-masing. Selama itu memang memenuhi jawaban yang diminta. Hasilnya sama kan harusnya ya, kalau untuk between ya. Iya. Ya, sama. Berarti enggak enggak masalah. harus kayak gitu ya. Terima Ya, kasih, Pak. karena yang dibutuhkan itu bukan harus sama persis seperti ini, tapi logikanya seperti apa. Jadi nanti misalnya teman-teman waktu ujian itu menggunakan between, menggunakan and, menggunakan yang lain, bebas. Selama memang logikanya masuk nih. Dan itu yang saya nilai dalam sebuah soal SQL-nya. Oke, oke sekali. Ya, lanjut. Ada lagi yang mau dicari? Lanjut ke query 3. Query 3 saya menggunakan pendekatan ini. Ini enggak wajib juga. Pendekatannya sebenarnya sederhana juga. Oke, saya tarik dulu ya. Yang diminta itu apa sih? Tampilkan nama pelanggan dan total sales sama berarti kan. Yang dikelompokkan per nama dari tabel untuk semester. Nah, ini yang menjadi catatan itu adalah delivery order master. Mana datanya? Karena yang saya minta di sini adalah nama per nama pelanggan, maka ini belum lengkap nih. Delivery order master itu enggak ada data nama pelanggan. Data nama pelanggan adanya di mana? Saya coba cari ya. Data nama pelanggan di adanya di data customer table customer master nih. Berarti perlu saya lakukan join di sini supaya saya bisa mengambil data nama pelanggan. Untuk melakukan penjoinan maka saya harus menentukan primary key-nya nih. Untuk menggabungkan dua tabel itu data yang sama supaya datanya bisa relate, bisa relasi sambungnya pas, misalnya itu by apa. Di sini customer master itu ada kode pelanggan nih. Di delivery order master ada nggak? Oh ternyata ada. Berarti saya memakai primary key-nya menggunakan kode pelanggan. Sedangkan untuk primary key di delivery order master, oh kebetulan namanya juga sama, yaitu kode pelanggan. Oke, saya kembali ke query-nya. Maka saya from ini delivery masternya saya left join-kan di sini. Boleh yang lain nggak Pak join-nya? Mau baca sih.
Kalau saya sih kebetulan kayak lebih suka lab, dan kebanyakan di soal-soal itu rata-rata pakai lab join, jadi menggunakan data utamanya saja. Mengikut cara tahunya dari kode utamanya dari mana? Biasanya dari soalnya. Di sini kelihatan delivery order master. Jadi saya membase-nya by delivery order master lecture-nya. On-nya kemudian saya tentukan ya, namanya CM. On-nya DM kode pelanggan oke. Kemudian saya menerapkan kondisinya, yaitu sama seperti ini, dan menggroupingnya by CM nama pelanggan. Di sini saya minta menambahkan nama pelanggan urut abjad ya. Kemudian saya harus order by nama. Kenapa ini nama? Karena saya sudah mendefine-nya CM nama pelanggan, yaitu nama ya, sebagai nama di sini. Order by itu ada pendekatannya seperti ini, teman-teman. Secara default, order by itu selalu ascending. Ascending itu maksudnya seperti apa sih? Dari kecil ke besar, smallest to large, A ke Z, ke 1 ke infinity, 100 misalnya. Itu selalu by default. Jadi kalaupun nggak ditulis, itu selalu nanti diterapkan by ascending. Kecuali nanti akan diminta nih, nama pelanggan diambil dari abjad terakhir misalnya, maka saya menambahkan descending. Belum kemudian. Maka saya perlu menambahkan descending ini supaya urutannya nanti diambil dari paling bawah, yaitu Y sampai ke A. Ya, paham ya? Jadi ascending, descending, paham ya? Ascending itu secara default pasti, order by itu secara default ngurutinnya itu pasti selalu by ascending, ASC. Jadi dia nggak memiliki kewajiban untuk nulis, karena memang secara defaultnya ascending nih. Mau ditulis juga nggak masalah, nggak ada beda. Tapi saya nggak nulis karena memang secara default dia ascending. Akan menjadi berbeda ketika saya minta untuk diurutin ya. Itu untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Ini nggak wajib ya teman-teman ya. Teman-teman nggak wajib harus seperti ini persis ya. Nomor 4 itu sama poinnya, yaitu tampilkan nama pelanggan dan jumlah penjualan dari tabel master invoice. Nah, ini nanti yang akan, kalau ini saya pendekatannya menggunakan 2 kali penjoinan. Ini nggak wajib juga kalau untuk soal nomor 4, karena kebetulan ingin mencontohkan kalau bisa menjoinkan lebih dari satu tabel, lebih dari sekali penjoinan maksudnya. Jadi ini saya mencontohkannya untuk menggabungkan tab. Setelah digabungkan, saya gabungkan lagi itu bisa. Caranya gitu ya. Kecuali apakah harus seperti ini? Enggak juga sih. Ini saya ingin menggambarkan bahwa ini bisa dilakukan. Oke, ini saya tentunya harus mendefine-nya dulu bahwa customer master itu saya kasih nama CM, saya kasih DM, terus me itu saya maksudkan sebagai master invoice. Kenapa master invoice perlu di sini? Karena saya ingin menggabungkan nomor DO-nya nih, di mana di delivery order itu kan nggak ada. Di customer master kan nggak ada. Yang customer master yang saya perlukan itu hanya nomor pelanggannya saya ambil. Delivery ordernya, nomor DO-nya ada. Nanti saya gabungkan dengan master invoice-nya. Supaya nanti bisa keambil data invoice-nya atau data yang saya perlukan dalam soal tersebut. Maaf. Oke, query nomor berapa mau? 4 ya. 4 ya. Ini. Copy dulu. Sama nggak hasilnya? Latihan 9, sama nggak? Oke, sama ya. Logikanya sederhana. Jadi saya pengen, karena di sini tampilkan yang dikelompokkan per nama untuk pengiriman semester 2 dari jumlah penjualan.
Kenapa harus ada master invoice? Sebentar. Karena di sini ada jumlahnya, teman-teman. Jadi ini saya perlu masukkan untuk menghitung jumlahnya. Oke. Pendekatannya karena master invoice itu adalah invoice-nya berarti sudah keluar invoice-nya yang memang inilah data keluar sebenarnya nih. Maksudnya yang sebenarnya ada penjualan sebenarnya. Jadi belum ini kan masih delivery nih, masih ordering saja nih, belum tentu oke. Maksudnya belum tentu, mungkin bisa jadi batal atau yang lain. Nah, ini saya mengambil master invoice tujuannya karena memang ini adalah yang data finalnya. Mungkin V1 jumlahnya ini loh, dan seterusnya. Pendekatannya itu sih salah satu yang saya pakai. Saya gabungkan, kemudian sama saja mengambil well month. Nah, di sini saya minta yang dikelompokkan, sorry, soalnya beda ya misalkannya. Sudah. Latihan 9 itu yang urutan dari total penjualan terbesar. Maka saya total penjualan descending, largest to smallest. Ya, oke. Itu untuk nomor 4. Tadi soalnya berapa yang ditanyakan ya, Mbak ya? Nomor 4, Pak, benar. Ini ya. Tapi ini saya cukup pakai satu saja. Jadi total penjualannya by descending. Jadi bisa juga untuk mengurutkan 2 kali. Nanti ada di soal nomor 7. Bentar ya, sabar ya. Oke, itu nomor 4. Nomor 4 ada pertanyaan? Saya udah share kan ya? Oke, sekarang nomor 5. Tampilkan nama dan seluruh total penjualan yang dikelompokkan per nama produk. Nah, saya menggunakan sales detail dan produk master. Sorry. Oke, dengan total penjualan di bawah 10.000, yaitu menggunakan having sum kurang dari 10.000, di bawah 10.000 yang kemudian saya order by yang saya urutkan. Ini soalnya nggak sama, sorry. Jawabannya ininya doang yang nggak sama, tapi ininya benar kok. Ininya judulnya apa? Soalnya aja. Jangan lupa ngopi terus jawabannya. Tampilkan nama dan untuk yang ambil hanya 10 terbesar. Maka saya bisa menggunakan limit di sini. Jadi limit itu maksudnya adalah membatasi data, berapa banyak data yang diambil dari query yang kita lakukan. Asumsikan limitnya 20, maka yang diambil hanya 20 data. Tapi di soalnya kan diminta 10, ya maka saya pakai 10. Kemudian saya urutkan by total. Kenapa total? Karena sudah saya kasih nama. Sumnya ini namanya total. Oke, S total ya, biar kelihatan nih. Supaya saya urutkan by nama. Namanya ini apa ya, kok poster view gitu ya. Oke, itu untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Oke. Yang sakit. Nomor 6. Tampilkan bla. Ini saya copy dulu biar nggak bingung. Sorry ya, jawabannya ini nanti disesuaikan soalnya saja. Sorry, ini lupa saya ganti. Nah, tapi ini jawabannya udah benar. Oke. Konsepnya sama. Tampilkan nama produk. Tampilkan berarti yang ditampilkan itu pasti select nih. Yang ditempelkan apa sih? Delivery order di semester 1. Semester 1 berarti yang diambil hanyalah di kurang dari 7. Bulannya itu kurang dari 7. Oke, soalnya ini enggak pakai benar ya. Urutkan dari total terkecil dan ambil hanya 5 ke atas. 15 ke atas berarti limitnya 15, berubahnya by nama produk. Terkecil itu seharusnya kan by order by total ini. Sorry. Ini kan harusnya ada ini loh, ascending. Kenapa ascending? Itu adalah terkecil ke terbesar. Tapi karena secara default itu ascending, maka saya nggak perlu kasih. Tapi nanti ujian perlu dikasih ascending atau enggak, Pak? Enggak usah. Karena saya sudah tahu kok. Pokoknya ini intinya kan kalau misalnya
order by nggak ada penjelasannya seperti ini, maka dia secara ascending. Nggak wajib. Itu untuk nomor nomor 7. Copy dulu. Soalnya juga saya benarkan dulu. Nomor 7. Mana? Copy. Oh, udah. Tampilkan nama pelanggan dan etc. Nah, ini saya mencoba untuk menggabungkan 4 tabel secara sekaligus. Kenapa 4? Ya, biar menunjukkan aja bahwa memang bisa digabung secara 4. Tentunya dengan pendekatannya di sini ada penggunaan kurung. Nah, kurung itu untuk membantu saja apa ya istilahnya memisahkan bahwa yang mau digabung itu seperti yang dulu, yang mau digabung terlebih dulu itu apa? Apakah wajib atau enggak wajib sih. Kalau SQL itu membacanya urut kok. Jadi kalau misalnya dari awal ya dia nanti membacanya dari ini digabungkan dulu, baru kemudian nanti lecture-nya ini, baru dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini kita yang membedakan selain penggabungan 4 tabel secara sekaligus itu adalah groupingnya. Kita bisa melakukan grouping lebih dari satu. Groupingnya, jadi kita bisa menggrouping by nama pelanggan di sini dan nama produk secara bersamaan. Maksudnya apa? Jadi nanti Alice Muton itu kan sebenarnya banyak tuh Alice Muton dan nama pelanggannya apa, itu kita groupingnya by 2 ini. Itu grouping. Order by-nya juga kita bisa lakukan secara bersamaan, yaitu by nama produknya. Nama produknya ini seharusnya adalah by ascending. Kemudian, sorry, kok di situ saya nulisnya di sini biar kelihatan berubah. Ascending dan total belian secara descending. Sama seperti yang diminta. Urutkan berdasarkan nama produk secara urut abjad. Urut abjad kan berarti ascending. Dan total pembelian terbesar. Terbesar berarti largest kan ya. Berarti saya urutkannya by descending. Urutannya berarti sampai saya. Oke. Ada pertanyaan untuk materi latihan SQL pekan sebelumnya? Ada yang bingung? Karena saya bertanya. monggo. Jadi saya masih bingung Pak antara menggunakan having dan juga menggunakan where. Nah khususnya di nomor 2 tadi Pak. Jadi itu kan saya baca soalnya itu menggunakan apa? Menunjukkan kondisi gitu ya Pak semuanya. Nah jadi sebelum tahu menggunakan having itu saya menggunakan where semua Pak. Karena saya mikirnya itu menunjukkan kondisi keseluruhannya Pak. Jadi itu membedakannya gimana ya Pak? Terima kasih. Where itu ada kondisi, gini aja gampangnya. Having itu ketika ada kondisi yang melibatkan perhitungan biasanya, agregat. Jadi kalau lebih gampangnya having itu kalau ada hitung-hitungan, misalnya lebih kurang, lebih kali, pembagian, itu pakai having. Itu akan lebih membantu dibandingkan menggunakan where. Pembedaan yang lebih gampangnya di situ. Jadi kalau ada menghitung, etc., itu baiknya menggunakan having aja. Sedangkan kalau untuk where months itu kan sebenarnya bukan menghitung ya, tapi memberikan kondisi di mana kondisinya itu semester 1 atau yang lain dan seterusnya. Mudah-mudahan sih nggak membingungkan. Baik Pak, berarti kalau misal kondisinya itu agregat seperti sum, count gitu, baru menggunakan having gitu ya Pak? Ya, bisa dipakai seperti itu. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau di-sharing silahkan. Karena saya akan sharing ke ini mengulang aja sih teman-teman, tapi ada banyak hal yang belum saya sampaikan juga ternyata kemarin. Ini merupakan materi yang istilahnya ya, pengayaan materi untuk di Inspektorat Jenderal bagi seluruh auditor. Jadi ini sama kayak kuliah kita di pekan 9. Cuma ini ada tambahan yang mungkin bisa
bermanfaat semoga untuk teman-teman semua. Pengenalan oke ya, kita langsung skip banyak nih di sini. Oh sorry, soalnya ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke sini. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk yang soal nomor 7 tadi kan group buy dan order buy-nya tadi kan lebih dari satu ya, Pak. Itu kalau misalnya dibalik itu, maksud saya total pembelian dulu baru nama produknya itu, apakah nanti hasilnya tetap sama atau bagaimana ya, Pak? Jadi ini nanti saya kasih sharing ini eksekusinya supaya nggak apa ya, biasanya dia nggak mau dibalik dulu, misalnya di order dulu baru group buy, itu nggak bisa karena logika berpikir SQL-nya urutnya seperti ini eksekusinya. Nggak apa ya, nanti saya coba jelaskan sedikit kita dari awal sebentar untuk merefresh. Izin Pak, kalau yang itu Pak, yang misal di order buy tadi kan ada ascending dan descending Pak, kalau dibalik itu Pak? Dibalik ininya? Iya, kalau group buy-nya juga dibalik itu juga tidak bisa ya Pak? Maksudnya dibalik itu penulisannya ditulis di balik? Maksudnya misal group buy itu yang nama produk dulu, baru koma yang nama pelanggan gitu Pak? Oh, nggak masalah sih sebenarnya. Jadi gini, group buy itu kan menggrouping ya, jadi dia nggak masalah mau dia penulisan nama produk atau enggak, karena select penampilannya di sini itu tergantung by di atas nih. Kenapa nama produk duluan? Karena saya menulisnya duluan. Sedangkan groupingnya itu adalah menggrupnya yang tidak tampil di sini itu per nama produk. Kan ini ada banyak ini Alice Muton yang datanya sebentar kayak gimana sih, saya coba contohkan dulu. Ini kan datanya banyak nih, ini asumsikan ini Alice Muton, bla bla bla, seterusnya banyak. Nah groupingnya itu kan Alice Muton ada banyak, saya jadikan grup satu nih yang memenuhi kriteria di mana di sini ada tambahan kriterianya, yaitu dia ada nama pelanggannya, supaya kalau dia ada nama pelanggannya maka groupingnya baik Alice Muton maupun nama pelanggan. Dan ketika misalnya dibalik seharusnya tidak menjadi kendala karena dia groupingnya sama saja, apakah dia by nama pelanggan maupun nama Alice Muton, dan dia paling ya tampilannya seharusnya sama karena groupingnya dia logikanya berjalan secara urutan dan dia nggak ada perubahan. Nah, sedangkan untuk order by itu yang mempengaruhinya itu hanyalah dia menggunakan pendekatan ascending atau descendingnya saja. Jadi maupun dia di awal descending atau by mau dibolak-balik gitu ya misalnya, itu menurut saya sih nggak menjadi kendala juga sih. Karena yang menentukan itu apakah dia descending atau ascending. Tapi monggo silakan dicoba, mungkin saya ada kesalahan penjelasan, tapi monggo aja dicoba dibalik. Ada pengaruhnya enggak? Menurut saya sih enggak ada pengaruh, karena dia berjalannya sama. Groupingnya itu kan by group. Grupnya by nama dan nama pelanggan. Dimana ini sebenarnya kan sama. Dia menggroupingnya by Alice Muton dan nama pelanggan. Sehingga menghasilkan total pembeliannya yaitu 930. Itu sih. Menjelaskan enggak atau membingungkan? Menjelaskan Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau di-sharing? Ini base-nya logik aja sih sebenarnya untuk yang masing-masing ya, SQL itu rata-rata seperti itu. Sedangkan eksekusinya, pola pikirnya nanti akan saya sharing di PDF-nya. Oke. Ini ya SQL, kenapa harus SQL, ada keterbatasan spreadsheet. Nah, ini tambahan. Kalau di Gen itu sebenarnya kita juga memakai namanya aplikasinya ACL, Audit Command Language ya, kalau nggak saya lupa. Dia kenapa ACL itu terbatas juga, ternyata dia lebih memakan resource dibandingkan dengan menggunakan SQL. Maaf. Tidak ramah storage, tidak efisien yang data dibuktikan. Nah, karena ACL itu konsepnya gini, dia mengambil data per waktu, waktunya dia tidak terupdate secara otomatis. Jadi dia kayak membuat cloningnya dulu secara temporari ya, tidak mengcopy paste apa, tetapi mengklon secara temporari, kemudian melakukan pengolahan di situ. Dan dia membuat sebuah kayak temporary data di mana data awalnya tidak akan mengalami perubahan, tapi yang dirubah adalah data cloningnya. Konsepnya sama, itu
Cuma yang menjadi kendala dari Agile itu adalah membutuhkan resource yang cukup lumayan. Pertama, dia berat karena dia harus menyimpan data. Kalau datanya yang kita clone itu 4 tera misalnya, maka ya setidaknya kita harus menyediakan storage yang hampir sama lah. Makanya dia tidak ramah storage di sini. Dan biasanya karena membuat data secara temporary membutuhkan RAM, random access memory yang besar juga untuk membantu melakukan pengolahan data tersebut. Nah, itu untuk keterbatasan ACL. Yang mana tidak, semester lalu kayaknya pernah mau diajarkan, tapi kayaknya ini nggak perlu diajarkan untuk sekarang karena memang tidak, ya lebih ke arah merek sih dan tidak efisien juga untuk saat ini. Oke. SQL oke ya, SQL itu adalah standar, structure query language, etc. Di pekan sebelumnya sudah disampaikan. Saya skip aja. Skip. Nah, ini ada beberapa kliennya. Ini untuk yang FDBMS itu lebih database management servernya ya. Kita pakai MySQL di sini. Teman-teman misalnya kalau MySQL yang bermasalah bisa pakai Postgre, bisa SQL Server, bisa pakai Oracle Database, bisa pakai yang lain. Laragon, lupa saya apa namanya, dan lainnya. Kliennya itu seperti Heidi misalnya. Heidi itu bisa banyak, bisa biasanya bisa pakai SSMS, bisa pakai Dbeaver, yang lainnya terserah. Monggo. Dbeaver ya. Oke. SQL dalam pengawasan. Nah, ini adalah skemanya sebenarnya. Kenapa SQL itu ini sebagai knowledge ya, teman-teman ya. Bagaimana skema mengaudit dan auditor itu sebenarnya kan bisa memiliki akses ke database manajemennya. Dan di situ SQL itu digunakan untuk membuat script sebenarnya kan. Auditor yang penting bagi auditor itu adalah datanya, apa yang mau kita peroleh dari data yang diberikan kepada kita atau data yang kita punya akses di situ. Nah, SQL di sini itu adalah memberikan query ini supaya nanti ketika kita ambil data manajemen tahu bahwa ini loh query-nya yang kita lakukan dan ini nanti hasilnya yang kita harapkan. Tujuannya supaya manajemen, salah satunya ya, manajemen itu nggak wah ini jangan-jangan nanti data yang memang tidak di luar ruang lingkupnya nanti ikut keambil, data yang seharusnya tidak di sharing kok nanti keambil. Saya bisa meyakini bahwa ini memang yang benar-benar diambil dari mana ya, dari kita men-sharing query-nya itu sendiri. Ini query direview terlebih dahulu untuk audit. Jadi nanti audit perlu tahu query yang kita terapkan supaya fair nih. Oh ya, yang diambil ini loh. Tujuannya apa sih? Emang sesuai nggak sih dengan ruang lingkupnya? Misalnya tujuan auditnya emang sesuai nggak sih? Oke, siap. Nanti silakan dipakai query-nya untuk mengambil data di database manajemen kami, DBMS kami misalnya. Oke, seperti ini. Jadi waktu peak transaksi mungkin tetap dipertimbangkan karena memang mengambil data bisa live membutuhkan waktu dan tentunya akan sedikit mempengaruhi ada lifetime dan seterusnya kalau misalnya kita mengambil pada jam sibuk misalnya. Jadi kita harus mempertimbangkan waktu tertentu yang memang tidak sibuk, misalnya after hours dan seterusnya. Dan hanya query yang menggunakan Slack, read only. Tujuannya tentunya ya karena kita tidak ingin merubah data aslinya, kita hanya ingin mengambil datanya. Oke, itu auditor. Nah, ini kemarin juga sampaikan ya, kita hanya perlu pakai Slack saja. Akan berbeda kalau kita misalnya sebagai manajemennya, bukan auditor ya, sebagai bagian dari manajemen, maka bisa jadi kita akan memakai DCL misalnya, data command language-nya, yaitu melakukan grant, deny, atau revoke untuk menentukan kewenangan usernya misalnya. Jadi dia terbatas, bisa mendapatkan kewenangan sampai sejauh apa. Atau kita bisa juga menggunakan DDL-nya, yaitu untuk meng-create, meng-alter, atau men-dropping-nya. Karena memang sudah tidak relevan nih datanya, ya udah kita dropping, kita buang. Kita delete itu lebih ke arah table-nya kalau delete table. Oke.
tipe data itu untuk teman-teman itu, sorry ya, untuk teman-teman itu tidak terlalu penting karena nanti teman-teman tidak meminta untuk menentukan tipe datanya. Ingat saya sih untuk semester lalu itu teman-teman langsung melakukan pengolahan, jadi nggak perlu sampai harus merubah dia harus stringnya karakter atau variabel karakter atau blob, kayaknya nggak sampai segitu, atau numeriknya harus pakai boolean atau pakai integer misalnya, enggak. Tapi ini kalau untuk auditor akan menjadi penting karena untuk menentukan nanti apakah data yang kita ambil itu tepat nggak sih format tipe datanya, supaya nanti pengolahannya juga tidak salah gitu. Jadi ini lebih ke arah kebutuhan nanti seorang auditor. Kalau teman-teman sih nggak sampai perubahan tipe data, tapi monggo kalau misalnya ingin baca-baca silahkan diklik di Witrisco data types. Paling muncul di kuis biasa yang saya bikin untuk pertemuan kapan ya, lupanya. Oke, lanjut. Untuk SQL statement itu tidak case sensitive, jadi besar kecil itu bisa dilakukan. SQL statement ini mengulang ya, bisa tulis lebih satu atau lebih dari satu baris. Maksudnya apa sih ini loh? Satu ini kan ada sampai 8 baris nih, itu bisa sebenarnya cukup satu baris, nih, panjang mentok. Tapi tentunya hanya untuk memudahkan, jadi dibikin per banyak line itu bisa memudahkan membaca. Keyword tidak bisa disingkat, maksudnya keyword itu adalah seperti ini statementnya, select itu tidak bisa disingkat SLCT, SLCT misalnya nggak bisa, karena ini sudah istilahnya apa ya, bawaan dari SQL itu sendiri, bahwa komennya keywordnya itu yang where itu ya where, maksudnya adalah untuk memberikan sebuah kondisi etc. Antar clause itu harus biasanya dipisahkan barisnya. Tujuannya dipisahkan itu untuk memudahkan kita sebagai pengguna. Oh, maksudnya ini supaya gampang kelihatan. Kayak ini dipisahkan dari koma dan maaf. Indent tab. Bentar. Tab itu maksudnya ini menjorok ke dalam nih. Ya. Itu tidak mempengaruhi apa-apa, hanya mempengaruhi untuk membacanya. Ini kayaknya udah ya pertemuan sebelumnya. Jadi untuk mempermudah membaca query-nya. SQL statement kumpulan dua atau lebih clause diakhiri oleh titik koma. Nah ini yang penting teman-teman. Jadi titik koma itu adalah mengakhiri sebuah SQL statement. Tujuannya apa? Jadi untuk membuat statement baru. Misalnya apa nih, select, contohnya ini, maka nanti akan menghasilkan dua query yang berbeda, dua statement yang berbeda. Nah, titik koma itu untuk menutup bahwa ini sudah selesai, statement ini sudah selesai, dan inilah data yang dihasilkan. Nah, kita ingin menghasilkan data baru, maka kita harus menutupnya dengan titik koma. Supaya dia terpisah, oh ini sudah selesai loh, bedanya di situ. Oke. Ini SQL statement-nya secara basicnya, select where group having ordered by. Nah, ini adalah urutan berpikir dari SQL-nya. Jadi bukan urutan nulisnya, bukan, tapi urutan bagaimana dia memproses sebuah query. Eksekusinya. Jadi yang pertama kali dilakukan kalau misalnya ada sebuah query, maka yang umumnya yang dilakukan pertama adalah menjoinnya dulu. Join plus from-nya, atau join atau from-nya. Dari di mana dulu dia akan diambil, dan atau kondisi penggabungan dulu yang akan dilakukan. Jadi yang dilakukan tentunya harus digabung dulu nih, karena ketika misalnya contohnya seperti ini, kita ingin menentukan where-nya dulu. Misalnya kalau itu tidak dilakukan, maka misalnya where duluan, maka yang diambil 2003 semua atas semua ini tentunya akan menjadi, bisa jadi berbeda, bisa jadi hasilnya akan berbeda karena memang 2003 nggak ada nih. Contohnya untuk di sales detail, yang adanya di product master misalnya. Jadi bisa jadi where-nya nanti akan salah kalau belum digabung terlebih dahulu. Jadi join atau from-nya akan diambil terlebih dahulu, dilakukan terlebih dahulu. Kemudian dia akan, si SQL-nya itu dia akan membuat sebuah, memfilteringnya atau memberikan where-nya, membuat sebuah kondisinya. Mana sih yang muncul terlebih dahulu? Ya itu adalah filteringnya. Baru kemudian di grouping-nya, di group by aggregate the base data, kemudian having-nya, filter the aggregate datanya, dan return the final data.
apa yang mau ditampilkan. Nah, setelah itu baru mau diurutkan atau dilimitasi seperti itu. Ya, ini mengulang. Jadi ini konsepnya seperti itu. Oke. Nah, ini di sini ada tambahan sedikit terkait distinct. Distinct itu lebih ke arah mengambil record yang unik. Unik itu maksudnya ketika ada misalnya data duplicate, maka akan diambil salah satu saja. Misalnya invoice 1 ada 2 nih, maka yang diambil cuma satu aja, yaitu invoice 1. Meskipun pada dasarnya dia akan berbeda nih. Nah, itu pendekatannya gitu. Nah, alias itu S itu seperti yang dicontohkan di sini itu adalah memberikan penamaan atas sebuah kolom atau sebuah data atau sebuah query. Apakah harus S? Enggak. Selama dia, contohnya ini ya, S-nya saya hapus nih. Dia tetap akan diberikan nama produk. Karena kenapa? Karena dia masih dalam 1 koma ini ya. Jadi select kan biasanya dipindahkan dalam koma ya. Jadi dia tetap akan diberikan nama sebagai nama produk. Kok bisa gitu Pak? Karena ini kan sebenarnya sama ya. Nama produk itu kalau dalam bentuk join dia pasti akan menghasilkan error karena nama produk bisa jadi akan muncul di banyak label. Nah, sedangkan di sini sudah ditentukan bahwa yang akan dimunculkan yaitu adalah produk master yang isinya yang table header-nya namanya adalah nama produk. Nah, di sini berarti karena ini sudah ditampilkan, yang dimaksud dengan nama produk di sini adalah pemberian namanya. Nah, ini untuk nggak membingungkan teman-teman, biasanya menggunakan supaya ini nanti akan dikasih nama produk, meskipun tidak mandatory untuk alias. Oke. Bintang atau asterisk di sini adalah mengambil semua data. Oke, itu sudah sebelumnya. Spesifik itu adalah mengambil data spesifiknya. Ekspresi aritmatik itu bisa dilakukan, contohnya add, subtract, multiply, divide, etc. Seperti ini contohnya. 12 asterisk di sini kalau untuk ada sebelumnya atau setelahnya itu biasanya maksudnya adalah melakukan multiply per kali cuma. Jadi ada di situ. Operator precedence itu adalah untuk kayak apa ya? Yang tadi saya maksud kurung tutup kurung buka. Itu adalah untuk kalau dalam proses aritmatik atau perhitungan matematis itu berarti mendahulukan perhitungan mana yang didahulukan gitu ya. Contohnya seperti ini nih, berarti yang didahulukan adalah salary ditambah 100 dulu baru dikalikan 12. Akan jadi berbeda ketika 12 kali salary plus 100. Konsepnya sama dengan matematika dasar. Jadi urutannya perkalian pembagian didahulukan dibandingkan dengan pertambahan atau perkurangan kalau saya. Oke. Alias itu lebih ke arah pemberian namanya. Jadi penggunaan ini namanya apostrof ya. Apostrof itu nanti akan mempengaruhi di pemberian untuk menentukan penamaan juga. Oke. Distinct tadi udah, yaitu lebih ke arah duplicate row untuk mengambil data yang unik. Kemudian null value. Nah, ini yang perlu untuk teman-teman. Nah, null value itu adalah data kosong, blank. Jadi kalau di spreadsheet itu is blank. Itu kalau kita gunakan di Excel akan menghasilkan data yang kosong itu akan diambil. Nah, kalau di sini adalah menggunakan null ya, nullify ya, berarti benar ya. Spelling saya benar kan ya, nullify. Oke. Jadi di sini di SQL kita menggunakan is null atau null. Jadi kalau teman-teman misalnya di soal diminta untuk mencari data blank, data kosong, itu menggunakan null. Itu tambahan. Restricting itu tadi ada where itu filtering ya, mengambil sebuah kondisi, kemudian order itu mengurutkan, mengsortingnya, mengurutkan datanya. Nah ini mengulang ya tadi ya. Oh ya mengulang nih sorry. Ini slide-nya mengulang. Where-nya tadi teman-teman sudah cukup paham ya. Where, condition, etc. Jadi where itu memfiltering untuk mengambil sebuah kondisi. Jadi itu nanti yang akan diambilkan, yang dia akan ditampilkan. Oke, ini apa ya? Nggak perlu. Comparison. Nah, ini untuk misalnya penggunaan operator, istilahnya apa ya? Operator di sini yaitu
apa namanya, besar kecil sama dengan, kemudian yang lain plus minus dan seterusnya, itu bisa juga disebut dengan operator atau operator. Between operator. Nah, tadi ada penggunaan between, monggo dipakai. Jadi itu ini banyak sih. Nanti silakan dibuka di Witwis. Sorry. Di sini SQL operator. Nah, seperti ini operator, aritmatik, bitwise-nya ini cukup lengkap sih. Bisa teman-teman pelajari off, between, next. Ini ada banyak. Nggak cuma ini, ada banyak banget. Ada banyak mana lagi. Nah, ini nanti akan bermanfaat. Di sini juga ada wildcard-nya. Maksudnya wildcard itu apa sih? Contohnya kalau penggunaan simbol ini di bintang ini nanti akan menemukan find black, blue, and blob. Ini nanti akan bermanfaat kalau misalnya ingin teman-teman pakai untuk mengambil kondisi misalnya where, like, etc. menggunakan B, L, bintang, menggunakan tanda tanya. Ini silahkan dipakai, ini bisa paham ya, moga-moga ya. Jadi ada ini MS saja. Oh, ini sama kok, di sini juga bisa dipakai. Apa namanya, ini wildcard karakter di MS Access ini juga bisa juga dipakai di SQL, tapi penerapannya menggunakan simbol yang berbeda. Apalagi ya? Oke, kita kembali ke PDF ya. Lanjut, operator membership condition juga in. Nah, ini ada tambahan sedikit in. In itu berarti mengambil kondisi di mana manager ID yang hanya isinya adalah 100 sampai 9. Yaitu yang manager ID-nya itu 100, 101, dan 201. Tujuannya ada itu. In itu maksudnya itu. Yang akan berbeda ketika not in, berarti yang bukan. Yang tidak mengandung ya, istilahnya apa ya? Tidak ada kontennya yang berisi yang telah kita tetapkan, yaitu ID program, ST club itu apa ya? Rationality dan SR representatif apalah, ini nggak tahu saya. Oh ya, mohon maaf, ini saya bukan soalnya, database-nya ini saya belum download. Saya lagi kendala di VPN-nya, jadi kalau sempat nanti akan saya susulkan untuk teman-teman latihan. Jadi ini ada database sendiri. Oke. Where button matching using the like. Like-nya tadi teman-teman sudah dapat. Percentage itu maksudnya apakah ada data setelah S. Kalau misalnya kita ditaruh di depan persentasenya, maka adakah di depan huruf yang kita di depan karakter yang kita tentukan, dan di belakangnya kemana sih tidak ada. Oh, mana tadi? Is no itu untuk menentukan data yang kosong. Jadi bukan is blank ya, tapi menggunakan is no. Where with more than one condition, and or not. Jadi kita bisa menggunakan and or not, etc. Order by, mengurutkan data menggunakan order by. Oh, ini mengulang ya, ascending default. Jadi dia secara default itu pasti ascend dan descending order. Ini silahkan dipakai. Basic query itu, ini kok ngulang banyak ya? Sorry nih, ngulang banyak. Aggregating and limited. Oh, ini sama. Jadi penggunaan grouping untuk menggroup datanya dan melimitnya. Kalau ini tadi pertanyaannya group where dan itu ya, Mbak siapa tadi? Jadi ini lebih jelasnya, penjelasannya seperti ini. Jadi dia menglimitnya lebih ke agregat datanya. Jadi data yang lebih ke perkaliannya, sedangkan kalau untuk filteringnya saja itu menggunakan where. Mengulang-ulang banyak ya kali ini. Creating group of data, maksudnya oh, I see. Peneratap grouping itu base-nya adalah by ini sih. Asumsikan kita menggroupingnya by departemen ID, maka yang di group itu adalah seperti contohnya. Departemen ID 10 akan di groupingnya by ini. Departemen group ID, departemen ID-nya 20, maka di groupingnya akan by dua angka ini, dan seterusnya. Grouping more than one column. Konsepnya sama, jadi groupingnya akan diperlakukan by kolom pertama dulu, baru kolom kedua.
group function. Jadi group function ini umumnya penggunaan function agregat ini atau sebutannya apa ya, operator ya. Itu biasanya harus diikuti oleh group supaya untuk menentukan itu baik groupingnya baik apa biasanya. Apa kita mensumnya itu baik apa nih dan seterusnya. Having itu filtering agregat mirip dengan where, mirip sih memang. Tapi ini dia lebih banyak ke fungsi agregasinya atau fungsi penjumlahannya, matematisnya menggunakan having. Nah, ini ada tambahan sekarang. Menggunakan case expression. Nah, ini lebih tepat. Sorry, kemarin saya kayaknya salah menyampaikan kalau where itu menggunakan if ya. Ini yang lebih tepat ketika kita menggunakan if. Yang dimaksud if di Excel di spreadsheet itu kalau di SQL itu lebih tepat menggunakan case. Jadi case when apa, maka dia then itu menghasilkan apa nih kalau misalnya if 100 kolom A itu sama dengan 100, maka then dia menghasilkan apa? Kalau nggak selain itu, maka dia masuk else. Bedanya dengan spreadsheet itu kita bisa menggabungkan sebanyak mungkin kondisi apanya. Kondisi kalau benar, kondisi kalau terpenuhi itu apa baru else-nya cukup satu kali. Contohnya seperti ini nih. Saya contohkan aja biar gampang. Contohnya seperti ini ya, nama di mana case-nya alamat itu misalnya PMK, maka dia akan menulisnya sebagai pamekasan. Terus apalagi nih kondisinya SMP nih bisa sampah. Lebih mudahnya gini deh. Misalnya case-nya salary-nya lebih dari 6.000 nih, maka then dia pasti akan kita sampaikan sebagai high, sebagai salary yang lebih tinggi. Kita tambahkan lagi when salary sama dengan 6.000, maka dia akan kita tuliskan sebagai contohnya apa ya, rata-rata misalnya. When kita tambahkan lagi when sebanyak mungkin bisa. Nah, selain dari when else ini, selain dari when yang telah kita tetapkan, maka dinyatakan sebagai low. And S itu nanti akan kita tampilkan di sini. S kan tidak wajib ya. S itu di sini kita sampaikan sebagai kolom yang disebut revisit salary. Jadi nanti akan ditulis seperti ini. When-nya kan banyak. When-nya kalau IT program itu kan ini ada kesalahan penulisan salary misalnya ya. IT program ini harusnya dikali 1,1 dan seterusnya, maka salary ini adalah itu untuk case. Case, etc. when. Dan jadi ada case, when, kemudian else, dan ns apa. NS apa itu untuk membuat kolom, nanti disebut sebagai kolom apa nih. Kita jadikan, masukkan dalam kolom apa seperti itu. Oke, SQL function. Oh ini apa untuk syntax ya. Jadi logikanya sebenarnya. Jadi kita function itu adalah memberikan argumen. Jadi kita memberikan sebuah argumen dalam sebuah syntax, sebuah query untuk menghasilkan value yang kita harapkan. Function itu bisa banyak, ada single row dan multiple row. Jadi single row itu dalam satu tabel atau multiple row yang kita membutuhkan penggabungan banyak tabel. Maaf, itu akan menghasilkan satu output. Bekerja di setiap rodanya menghasilkan satu output dan dapat digunakan bersama-sama. Contohnya pada seperti ini. Karakter, number, dan sebagainya. Oke, saya lanjut dulu langsung. Di SQL ternyata juga bisa menggunakan karakter function nih. Jadi menggunakan case conversion atau karakter manipulation, yaitu lower. Kita bisa membuat sebuah teks, data teks itu lower case maupun menjadi uppercase. Bahkan nanti dibutuhkan, nanti akan kalau dalam penerapannya itu kalau saya butuh menjadi uppercase, tujuannya supaya menjadi standar. Huruf besar semua kan enak nih untuk dilakukan pengolahan nanti ke belakangnya. Karakter manipulation juga bisa kita lakukan, yaitu seperti concat ya, atau misalnya di
concatenates susah banget kalimatnya. Itu menggunakan sama seperti di Excel yang kemarin kita pelajari di mana ya? Beberapa pekan lupa, yang menggabungkan dua string yang sama. Jadi dua string dalam dua kolom yang berbeda. Misalnya kamar double sama twin, jadi kita gabungkan jadi double twin misalnya. Itu bisa menggunakan concat. Subtract ya, subtract apa substring jangan lupa. Itu untuk mengambil data saja, itu sama kayak kita pakai left, right, atau middle untuk mengambil data kalimat teksnya mana aja yang kita ambil nih. Trim itu menghapus spasi, replace itu tentunya mengganti kalimatnya, mengganti teksnya itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Lower, kalau kita pakai lower input, maka TABK yang huruf besar menjadi huruf kecil semua. Pasti pusdiklat KU besar kecil ini menjadi standar besar semua. Concate-nya itu menggabungkan duanya. Jadi tetap konsepnya sama, kita harus memberikan space juga supaya enggak pusdiklat, supaya di sini ada space juga. Substring, substring namanya. Substring itu adalah mengambil mana yang kita buka. Nah, di sini kita ingin mengambil push nih. Maka kita substringnya 1 dan 3. 1 itu dimulai dari apa istilahnya? Karakter nomor berapa dan berapa karakter yang kita ambil. Misalnya kita ambil diklat gitu ya. Berarti kan karakter nomor 4, di sini berarti 4. Kemudian kita ambilnya sebanyak 5. 4,5, maka dia akan hasilnya di sini adalah 3. SQL ini ada len. Len itu adalah menghitung berapa banyak karakter yang ada di sebuah sel atau sebuah apa istilahnya, sebuah kolom misalnya. Misalnya contohnya di sini ada SQL. Kalau kita pakai len, maka menghitungnya kita akan menghitung sebanyak 3. Ini konsepnya sama kalau kemarin kita pakai apa sih, import ya, import data lennya. Oke, trim itu menghapus spasi tentunya. Ini kan ada spasi, kalau kita trim maka dia akan hilang spasinya. Sedangkan replace itu adalah mengganti inputnya dari TABK ACL menjadi TABK SQL. Oke, itu untuk karakter. Number and date, jadi kita bisa menggunakan round. Nah, ini round itu sama membulatkan tergantung berapa banyak desimal yang kita tetapkan di sini. Dan ABS yaitu absolute untuk dari nilai negatif menjadi positif. Ini sama juga di spreadsheet. Kebetulan date difference itu adalah menghitung difference antara data tanggal 1 dengan data tanggal yang kedua. Date add itu adalah untuk menambahkan data tanggal kemudian menghasilkan sebuah value yang kita inginkan dari situ. Nanti ada contohnya biar nggak bingung. Date name itu adalah untuk return specific part of date. Nah, ini contohnya gini aja. Ini day udah jelas ya, day, month, year. Ini ada week juga, ada yang lain, nggak cuma ini. Nah, ini contohnya kita seperti ini. Round input 1, maka yang di round kan atau yang kita bulatkan itu hanya 1 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya di sini itu akan menjadi 0,00. Beda case kalau misalnya 0,07 gitu ya misalnya. Di sini ya, maka dia nanti hasilnya akan menjadi 0,1 karena 7 itu bisa dibulatkan menjadi 1. Jadi yang diambil adalah yang roundnya di sini untuk input 1. Ini contohnya untuk yang 2, round input 2, maka diambil 2 angka di setelah koma. Jadi hasilnya menjadi 5,7. Karena 7 itu dianggapnya 1, maka dibulatkan menjadi 5. ABS itu absolut menjadi 100. GetDate itu mengambil datanya, data tanggalnya ya, ini mengambil data tanggalnya misalnya, maka kita akan mengambil data beserta waktunya. Nah, date difference itu maksudnya adalah seperti ini, D, A, dan B. A itu apa sih maksudnya? Ini loh, data A, data B. D itu mengambil data berapa banyak, menghitungnya dari pendekatannya dari hari. Jadi misalnya hari A dan B itu berapa, selisihnya berapa hari sih? Contohnya ya, maka dia akan menghitung sebanyak, data A dan B itu selisihnya ada 6 hari loh, gitu. Akan menjadi berbeda, misalnya ini kita ganti menjadi datanya month gitu kan.
maka ini ada berapa bulan di antara dua data ini, maka dia mungkin 0 ya, 0 month dan seterusnya, month atau year, etc. Oke, that difference-nya kalau dibalik misalnya, jadi ini harus exact data. Kalau dibalik ya tentunya akan dihitung menjadi min 6. Perhitungannya itu adalah ini dikurangi ini. Jadi kalau misalnya A dulu baru B, maka dia akan min 6. The difference-nya years tadi udah. Date at itu adalah mengambil data tanggal setelah date at itu adalah mengambil data tanggal betul dari berapa banyak yang kita tentukan. Contohnya seperti ini nih, date at D6A. Maksudnya adalah kita ingin mengambil 6 hari setelah tanggal yang data A. Jadi ini D ya. D itu kan berarti hari. Date at D itu adalah mengambil berapa banyak hari setelah 6. 6 itu berapa? 6 hari setelah tanggal. Dari tanggal apa? Tanggal A-nya. A-nya itu adalah 7 Juni 2021. Kebetulan ini karena sama ya, jadi hasilnya nanti akan menjadi 13 Juni 2021. Karena 13 Juni 2021 itu adalah 6 hari dari tanggal ini. Oke. Kemudian DA itu tentunya data dan seterusnya. Date name itu memberikan nama menjadi teks ya. Jadi hitungannya enggak lagi angka, tapi menjadi Juni, Mei, Agustus, September, Oktober, etc. Monggo yang mau ke toilet. Lanjut. Sekarang conversation. Ini lebih ke arah ISNO itu untuk mengambil data blank tadi. Cache itu apa ya? Into specific data type. Jadi ini nggak kepakai sih, tapi nanti kalau kita di pengolahan data mungkin akan kepakai. Jadi untuk merubah misalnya dari variabel karakter menjadi numeric atau integer misalnya, maka seperti ini dia akan menjadi berbeda. Kalau null itu tentunya data yang kosong. Ini nanti kepakai, bisa jadi kepakai sih is null, jadi untuk mengambil data yang kosong misalnya ya dari soalnya. Ini yang kita ingin ambil jadi dia harus ada pengikutnya yaitu group by tadi untuk tipe-tipe perhitungan yang menggunakan perhitungan seperti ini. Ini mengulang average, average, sum, max, dan seterusnya biasanya. Tapi kalau misalnya seperti ini kan memang datanya cuma satu, jadi cukup bisa dilakukan tanpa harus menggrouping. Akan menjadi berbeda misalnya tabelnya menggunakan banyak kolom, dan itu nanti akan mempengaruhi pada penampilannya sih sebenarnya. Jadi karena ini kita yang ingin tampilkan cuma salary-nya doang kan. Nah ini nanti nggak perlu di grouping, maka bisa kita lakukan average. Tapi kalau kita sudah menggunakan multiple kolom ya, berarti ada banyak kolom, biasanya kita membutuhkan bantuan group by-nya supaya bisa menjalankan fungsi average, min, max, dan sum. Dan ada lagi yang standard deviasi dan seterusnya. Ini juga konsepnya sama. Count itu menghitung, kayaknya nggak perlu. Nah, distinct itu cuma hanya tadi mengambil data yang spesifik ya, data yang unik. Jadi data misalnya ada invoice 1 itu ada 5, invoice 1, invoice 1, invoice 1, invoice 1 sebanyak 5, nanti akan diambil cuma satu, yaitu yang uniknya yaitu invoice 1. Tidak akan mengambil data yang lebih mengambil 5 data tersebut, tapi hanya mengambil satu, kecuali memang ada penyertanya nih, karena misalnya invoice 1 itu ada data nama pelanggan yang berbeda, maka itu dua-duanya akan diambil karena mereka unik masing-masing, tergantung case-nya. Ini 0, oke, ini bisa jadi perhatian teman-teman. Jadi penggunaan min, max, average, sum, and standard deviation itu mengignore, mengabaikan null value. Jadi null values itu tidak akan dihitung. Maksudnya, jadi kalau ada data yang kosong, dia itu akan diabaikan. Dan nanti bisa jadi akan mempengaruhi perhitungan. Misalnya ada data blank, data kosong,
yang harapannya kita perlakukan juga, maka dia nanti akan diabaikan sehingga dia akan tidak masuk dalam hitungan di min max average sum dan standard deviation. Akan berbeda ketika dia count. Kalau count dia nanti akan memperhitungkan juga untuk yang duplikat maupun yang ada nilai nolnya. Oke. Ilegal. Nah, ilegal itu tadi sebenarnya ketika misalnya perhitungan count ini tidak kita sertakan pada grup by pada multiple column, sehingga dia nanti akan menjadi error. Errornya kenapa? Karena dia menghitung last name-nya, tapi ada penyerta lain nih, yaitu departemen ID-nya. Kalau kita tidak menggroupingnya, dia akan bingung kenapa? Karena departemen ID itu juga sebuah entitas yang berbeda, tapi ada perhitungan count-nya menghitung sebanyak last name-nya. Jadi kita harus menggroupingnya by departemen ID supaya per last name dari departemen ID itu dapat dilakukan perhitungan count itu sendiri. Nah, illegal group itu nanti akan muncul error. Graph function is not allowed. Nah, kalau misalnya ada notice seperti ini, berarti tinggal ditambahkan aja misalnya group by seterusnya. Atau kalau sebenarnya contohnya errornya seperti ini, maka group by-nya harus dihapus seperti itu atau dipindah sebelum where sesuai dengan ini urutan eksekusinya supaya nggak salah group by dan seterusnya, disesuaikan aja. Sebentar. Kesian tadi udah ya, ini ulang. Sorry ada double. Nah, join ini yang nanti akan jadi sering dipakai. Joinnya itu multiple table. Di sini ada penjelasan detailnya nggak ya? Jadi primary key, mengulang sedikit. Jadi pendekatannya ada inner, left, right, and full order. Inner itu pasti mengambil yang bertabrakan yang memiliki data yang sama antara dua label. Left join itu mengambil data yang sebelah kiri, table sebelah kanan, dan full order itu mengambil data dua-duanya. Nah, full order itu biasanya membutuhkan sebuah kriteria khusus. Kadang-kala nggak bisa diterapkan karena memang antara satu yaitu dari front end-nya itu maksudnya aplikasinya sendiri, di heading-nya sendiri itu tidak support full order. Kedua, memang ada beberapa kondisi tertentu yang memang tidak harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan full order. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, gimana Pak? Berarti ya kita pakai yang lain saja, join-nya. Intinya adalah, kalau misalnya di soal membutuhkan beberapa kasus untuk menghasilkan sesuatu misalnya, umumnya kita seringnya pakai left join kok. Nggak sampai right, nggak sampai ini, kecuali ada soal khusus ya. Nah, biasanya cuma menggunakan left join umumnya. Oke, inner, left outer. Nah, ini ada beberapa pembeda ya antara penggunaan left outer dengan left join. Left outer itu biasanya kalau front end berbeda, misalnya Heidi dibanding SSMS itu kadang-kala bisa pakai cukup left join atau harus ada left outer join. Nah, ini penyebutannya nih ada berbeda antara front end, berbeda ininya juga kadang-kala ya. Tapi umumnya kita cukup pakai left join aja, nggak sampai perlu harus ada outer, etc. Sorry, right ini sama hasil query ini karena nggak ada contohnya, nggak usah ya. Meskipun bisa dijawab sih sebenarnya. Kalau kita melihat secara teori, secara logika, contohnya ini nih. Ini nanti gabungnya seperti apa nih? Ini kalau digabung nanti seperti apa bisa kita baca secara logika. Tapi enaknya memang langsung diterapkan di front end-nya. Three-way joins. Nah, ini tadi sudah saya contohkan. Ada 4 four-way joins malahan karena kita menggabungkan lebih dari 3. Itu urutan, jadi digabungkan secara berurutan. Join-nya ini dulu, kemudian baru join yang setelahnya. Ini kita lanjut. Ini ada tambahan lagi, union. Union nanti akan ada di soal yang akan saya share dan saya jadikan tugas kelompok. Bedanya apa sih union sama join sebenarnya?
Sebenarnya itu join pendekatannya adalah penggunaan penjoinan kolom. Sedangkan untuk union itu pendekatannya penggabungan menggunakan row. Bedanya apa sih row sama kolom? Row tahu kan? Row itu yang secara horizontal, sedangkan kolom itu adalah secara vertikalnya. Jadi penggabungannya nanti akan melihatnya sebagai itu. Nah, ketika menggunakan union itu memang harus memenuhi kriteria ini, yaitu same number of attribute dan similar data type. Tujuannya supaya tidak terdapat kendala atau kesalahan ya. Union all itu sama konsepnya, menggabungkan semua. Union itu semua digabungkan dan yang duplikat dihilangkan, disisihkan satu distinct dari union all. Kemudian intersect itu yang diambil yang memiliki data yang sama antara dua tabel, dan except itu yang mengambil kecualinya tentunya kan ya. Union all berarti kan mengambil semua, dari semua ini nanti akan diambil dan yang duplikat nanti akan dihilangkan, dijadikan satu. Itu untuk semua. Kalau untuk union all itu berarti duplikatnya akan tetap ditampilkan. Kalau pakai union baru dia yang duplikasi akan dihilangkan. Nah, oke, ada lagi intersect itu berarti yang diambil yang sama. Kalau except itu berarti yang dua-duanya akan dihilangkan. Oke, wow. Nah, ini ada tambahan yang menarik. Saya nggak tahu apakah nanti akan diberikan soal atau enggak. Cuma biasanya enggak. Cuma ini akan moga-moga bermanfaat juga. Yang dimaksud dengan subquery. Jadi dalam query itu bisa ada anak-anaknya istilahnya. Jadi saat main query itu kita bisa membuat subquery-nya untuk membantu memperoleh hasil dari main query-nya. Maksudnya seperti apa sih? Seperti ini nih. Asumsikan kita mempunyai tabel yang berisikan sebuah gaji pegawai ya. Gaji pegawai, departemen IT-nya apa, etc. Itu banyak. Nah, kita ingin mencari mencari list value orang-orang yang memiliki gaji lebih tinggi daripada si Abel contohnya. Kita bisa membuat sebuah main query. Tapi tentunya kita perlu mengetahui dengan subquery-nya. Jadi kita mencari subquery-nya yaitu salary, kemudian baru menggunakan main query-nya yaitu menghitung berapa banyak employee yang memiliki salary greater than Abel salary. Subquery ini nanti tidak akan ditampilkan, tapi main query-nya yang nanti akan menjadi data akhirnya. Jadi Abel nanti akan menghitung subquery-nya Abelnya itu sendiri, kemudian baru menghitung menampilkan main query-nya. Contohnya adalah ini nih. Logikanya seperti ini. Jadi kita ingin menampilkan kolom last name dan salary yang diambil dari tabel employee, di mana salary lebih dari yang Abel tadi nih. Maka kita membuat subquery-nya yaitu menselect salary, mengambil employee dan mengambil salary-nya yaitu Abel. Nanti akan muncul hasilnya 11.000. Nah, main query-nya nanti yang diambil adalah ini, di mana salary lebih dari 11.000. Apakah subquery itu bisa dilakukan yang lain, misalnya salary where etc. last name Abel, monggo dicoba. Kalau ini lebih ke arah subquery untuk mengambil secara spesifik. Jadi dia melakukan operasi di luar di dalam aplikasinya melakukan operasi subquery dulu baru nanti menghasilkan main query-nya. Sorry, saya ngomong banyak tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Sorry. Tadi lanjut aja, saya main lanjut aja. Kalau monggo, kalau ada yang mau ditanyakan di-cut aja. Nah, subquery itu juga bisa berlaku untuk yang single value, yaitu misalnya untuk Apple. Asumsikan main query-nya adalah kita ingin mengambil berapa banyak Apple dalam sebuah produk buah-buahan yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan A misalnya. Nah, Apple itu kita ingin menghitung tentunya Apple-nya dulu nih, yang didefinisikan sebagai Apple apa di sini, baru kita melakukan query utamanya, yaitu yang memanfaatkan hasil Apple ini untuk ditampilkan dalam sebuah
query. Itu sebuah hasil dari query. Nah, query subquery juga bisa berlaku banyak multiple value many row atau kolom. Jadi bisa menghasilkan banyak kolom, banyak materi, banyak multiple value, dan itu nanti akan membantu dalam melakukan perhitungan main query-nya. Oke, sekarang ada yang bisa membantu saya. Ini buat nambah-nambah aktivitas nih. Saya sih memprioritaskan yang belum-belum aja. Kalau mau, siapa yang berkenan menjelaskan logikanya aja. Nggak usah dijawab ininya ya, tapi logikanya ini apa nih? Logikanya gimana sih dari maksud dari query ini? Ada yang berkenan untuk sharing? Monggo, bebas sih. Tapi kalau mau yang masih aktivitasnya masih kurang, silakan. Kalau enggak, atau ingin menambahkan nilai aktivitas, silakan. Logikanya ini seperti apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Bisa membantu menjelaskan nggak? Silakan. Gampang, ini sederhana kok. Apa sih yang dikarepkan apa ya? Diinginkan dari query yang dipingin ini, yang ingin dihasilkan dari query ini. Nggak usah jawab ini ya, tapi logikanya ini aja. Ini logikanya apa? Ini nggak perlu. Ini saya white out deh, biar nggak bingung. Nah, ini nih logikanya apa nih? Yang bisa membantu silahkan dibaca dulu monggo sambil minum. Ada yang tahu? Ayo, gampang loh ini maksudnya. Jadi cara membacanya adalah dari sini dulu. Memang ada ya, dari sini dulu, baru nanti ini cara membaca logikanya dari query ya. Jadi ini nyerah semua nih, nggak ada yang Pak, berminat. saya mau nyoba boleh? Boleh, silahkan. Tapi takut, Pak. Kok takut, kenapa? Nggak apa-apa, salah. Justru malah bener salah dapat aktivitas. Mau ngambil data tertinggi dari salary dari database employees, yang dimana departemen ID-nya itu 30. Terus diambil dari database employees, yang dipilih nama terakhir sama salary. Kayak gitu, Pak. Oke. Ada yang mau nambahin lagi, silakan. Terima kasih Mbak Lala, nambah 1 poin ya. Ditulis ya, minta tolong bantu nanti. Ayo orang lain, silakan. Saya memberikan kesempatan buat nambahin aktivitas. Lumayan loh. Ada yang berminat? Nyerah banget nih. Izin Pak, coba mencoba Pak. Mau nggak Mas? Itu kalau menurut saya, jadi dia mengambil nama terakhir dan juga salary-nya dari data employee, di mana salary itu lebih besar dari salary maksimal dari data employees, di mana departemen ID-nya itu sama dengan 30 Pak. Oke. Saya kasih satu lagi ya kesempatan. Siapa lagi yang mau berminat? Makasih Mas. Ada yang minat lagi? Udah nih, nyerah banget nih. Silakan, monggo. Jadi silakan. Menampilkan pertamanya itu mencari salary yang maksimal. Nah, terus diambil dari database-nya employees, di mana departemen ID-nya itu 30. Nah, yang ditampilin itu nanti salary yang tidak tercakup dari departemen ID yang 30 itu tadi, Pak. Oke, makasih ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Makasih dapat aktivitas masing-masing, tolong dibantu dicatat. Tolong diingatkan juga kalau misalnya kelewat. Jadi mungkin yang paling mendekati benar itu kayaknya Mas Jaren Jeff ya. Jadi ini konsepnya, logikanya seperti ini teman-teman semua. Yang ingin kita tampilkan adalah ini main query-nya ini sebenarnya. Main query-nya ini slide-nya, aduh. Nah, ini yang ingin kita tampilkan, di mana
Salary-nya adalah maksimum salary dari employee yang berada di Departemen ID nomor 30. Asumsikan gini, tabelnya itu adalah berisi tabel departemen, kemudian isinya ada nama, last name, first name, kemudian ada salary-nya. Salary-nya kan macam-macam tuh sesuai jabatan masing-masing, dan itu di apa istilahnya, diurutkan by departemen ID, yaitu ID 1, asumsikan sampai jadi 30. Di situ kita ingin mengambil nama last name-nya, nama-nama terakhir dari orang-orang yang dan berapa gajinya yang memiliki gaji lebih besar, lebih besar dari gaji orang-orang yang berada di Departemen 30 yang memiliki gaji maksimal di Departemen ID 30. Jadi yang ditampilkan nanti adalah last name, salary, orang-orangnya berarti ada, asumsikan ada nanti ada Mbak Putri, ada Mbak Mas Jaren, dan seterusnya, last name-nya, dan salary-nya. Asumsikan di sini, maksimal dari salary dari Departemen ID 30 itu ada 15.000. Maka yang ditampilkan adalah salary yang memiliki nilai di atas 15.000. Itu sih. Apakah nanti Departemen ID-nya masuk dari 30? Bisa jadi nggak masuk karena maksimum salarinya yang cuma 15.000. Jadi Departemen ID itu 30 itu tidak akan tidak ada data orang yang memiliki gaji di atas 15.000. Menjelaskan atau membingungkan ya? Moga-moga yang saya sampaikan. Kira-kira itu sih. Panjang penjelasan saya tapi moga-moga nggak mudah-mudah. Intinya adalah mengambil maksimum salary yang di atas gaji orang-orang di Departemen ID nomor 30. Itu nomor 1. Lanjut ya. Oh iya, ada lagi. Ada yang mau mencoba, silakan menambah untuk apa namanya aktivitas. Silakan. Ini maksudnya gimana nih? Santai aja. Ada yang berminat? Aduh, sorry. Ada yang berminat menjawab? Yang udah jawab ya mau baca. Pokoknya mumpung ada kesempatan, manfaatkan aja aktivitasnya. Semakin banyak semakin bagus. Ya moga-moga bisa membantu nanti nilai akhir teman-teman. Semakin banyak aktivitasnya, di aktivitasnya ini bisa membantu teman-teman. Oke, nyerah nih. Gampang kok kalau ini mah. Saya, Pak. Silakan. Monggo aja. Jadi diambil data salary yang mengandung salary maksimal dari database employees yang dikelompokkan berdasarkan Departemen ID. Nah, data salary yang tadi itu diambil dari database employees yang mana mengandung semua kolom dari data employees tersebut. Sekian. Ya, makasih. Mbak Lela habis lari-lari ya itu. Iya, Pak. Tadi Mas pulang mau berangkat terus tadi saya balik-balik dadah gitu, Pak. Oh, siap. Yaudah. Baik, ada lagi yang mau nyoba? Makasih ya Mbak Lela ya. Ada lagi yang mau nyoba, silakan. Udah? Nggak ada? Kalau enggak, saya lanjut. Udah nih? Oke. Baik. Sorry ya, saya sambil snack, makan snack. Oke. Yang diharapkan dari query ini sebenarnya adalah mengambil semua. Pertama adalah pendekatannya ini. Pencet whiteout. Mengambil semua tabel, semua kolom. Karena ada asterisnya. Jadi semua kolom atas apa nih?
dari data di table employee-nya. Kan berarti semua kolom dari table employee-nya maka ingin saya ambil semua. Saya memberikan kondisi di mana salary in berarti saya memberikan sebuah subquery, yaitu max salary, yaitu yang memiliki salary maksimal berarti kan dari yang di grouping by departemen ID. Asumsikan tadi departemen ID-nya ada 30, maka saya akan mengambil departemen ID 1 maksimum salary-nya berapa, 2 berapa, 2 itu nanti akan semua ambil. Saya akan ambil semua datanya yang memiliki maksimum salary. Jadi setidaknya nanti ada departemen ID-nya 1 sampai 30, kemudian data pengikutnya karena saya mengambil semua data di sini bintang, maka dia akan mengikut. Bisa jadi nanti ada last name-nya, siapa yang memiliki salary tertinggi dari departemen ID nomor 30 misalnya. Kalau misalnya ada 2 data, maka dia akan muncul 2 data, dan seterusnya. Karena saya mengambil semuanya. Bisa jadi kan kolomnya itu ada banyak, tuh ada first name, last name, alamat, jabatan, etc. Nah, itu yang akan saya ambil. Makasih. Kira-kira sama sih konsepnya. Oke. Ini apa ya, comparison. Ini sebenarnya sama sih konsepnya, yaitu menggunakan equal itu sama di Excel, semua hampir semua sama sih, mau di Access, mau di spreadsheet, mau di ACL, mau di Python misalnya, mau di R+ atau bahasa pemrograman lain, umumnya ini juga sama. Equal itu sama dengan, itu pasti sama dengan, lebih besar itu pasti pakai ini, dan seterusnya. Equal, not equal itu atau tidak sama itu pasti pakai ini, umumnya. Maaf. Nah, ini sebenarnya pendekatannya adalah kita penjelasannya mungkin lebih enak pakai di sini. Nah, di sini silakan dibuka. Nah, in operator allows to specify multiple values in a where clause. Jadi yang ada di dalam sebuah table ini. Astagfirullahaladzim. Apa? Bentar. Ini. Ya. Jadi ini in itu adalah yang ada di sebuah table. Jadi semua yang memenuhi kriteria atau kondisi yang kita tetapkan. Kalau in ya. Sedangkan any itu adalah harus diikuti by sama dengan atau seterusnya, yang tentunya harus memenuhi kriteria tersebut ya tentunya. Evaluate to false if the query return no rows. Jadi kalau misalnya dia tidak ada datanya, dia akan keluar sebagai false. Kalau sedangkan all, bedanya itu akan menghasilkan true jika query-nya itu nggak ada, karena diasumsikan all itu berarti semuanya, asumsinya itu memenuhi, tidak memenuhi, berarti kan di situ. Oke, lanjut. Sekarang tambahan lagi aktivitas untuk mengquery. Ini contohnya buat apa sih? Mencari informasi apa? Kira-kira seperti itu. Ini pendekatannya adalah not in dan is not null. Ini nanti muncul nggak ya? Tergantung sih. Kalau saya kebagian bikin soal ya nanti saya bikin kan seperti ini. Tapi kalau saya sih kayaknya nggak sabit ya. Nggak sempet saya. Oke, silahkan. Ada yang berminat? Query ini untuk mencari informasi apa sih? Pak, izin mencoba, Pak. Silahkan. Jadi yang pertama itu memilih semua kolom dari database employees di mana ID employee-nya itu tidak termasuk dari manager ID dari database employee yang tidak kosong. Jadi kalau menurut saya itu yang dipilih itu berarti yang terisi, Pak, yang tidak ada data yang kosong manager ID-nya, Pak. Maaf kalau salah, Pak. Nggak apa-apa kalau salah. Santai aja. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin silakan. Ada lagi yang berpendapat? Silakan.
Udah nih, nyerah nih. Oke, jadi sederhananya bacanya dari gini aja kalau biar nggak bingung ya. Kita subquery kan biasanya yang kita utamakan dulu. Berarti is not null, maksudnya adalah yang ada isinya kan, berarti kan ya. Mana manager ID itu memiliki isinya. Berarti yang ada isinya yang nanti akan muncul sebagai hasil. Ini ada isi nih, sebuah data pengolahan query, subquery-nya yang memiliki manager ID-nya tidak kosong. Berarti kalau employee ID not in, berarti yang memilih employee ID yang not in itu yang manager ID-nya yang kosong dong berarti. Karena yang kita tentukan di sini adalah is not null. Yang muncul nanti yang manager ID-nya penuh, yang ada isinya. Sedangkan yang kita harapkan di main query-nya adalah employee ID yang tidak ada di dalam manager ID yang tidak kosong. Berarti employee ID yang manager ID-nya nanti dicari yang kosong. Seperti itu. Pendekatannya ini dulu. Kalau subquery yang ini dulu dilakukan, baru nanti ini. Cuma cara bacanya kan bebas. Mau dari sini, mau dari sini silahkan. Cuma untuk logiknya ini dulu yang dilakukan. Jadi yang diambil adalah yang is not null dulu. Berarti kalau not in, berarti yang employee ID-nya yang manager ID-nya kosong. Itu pendekatannya kira-kira. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Ini apa ya, informasi aja. Jadi cara bekerja subquery itu bisa ada seperti ini. Nested atau tidak terpengaruh oleh main query-nya dan hanya dijalankan satu kali. Correlated itu subquery depend on outer query dan akan dijalankan di setiap row yang ada di outernya. Dan inline masih menjadi satu kesatuan dan main query dan dijalankan bersama dan prosesnya. Simpelnya contohnya seperti ini. Ini adalah nested. Jadi nested itu hanya dijalankan sekali untuk menghasilkan apa yang kita harapkan, di mana salary-nya adalah lebih kecil dari average salary-nya. Oke, jadi ini hanya dijalankan sekali, karena di subquery ini akan menghasilkan average salary-nya berapa sih? Asumsikan 6.000 gitu kan. Maka main query-nya nanti dia akan mengambil semua data untuk employee di data table employee yang memiliki salary kurang dari 6.000. Jadi 5.999 sampai 0. Negatif juga akan diambil. Itu untuk nesting. Jadi tidak terpengaruh. Jadi misalnya, kalaupun dia dipisah, diambil terpisah nih. Diambil misalnya, ini asumsikan nggak ada ya. Main query-nya nggak ada, ini tetap bisa dijalankan. Karena kita bisa menghasilkan hasilnya yaitu average salary. Sekarang apa ini? Correlated itu depend on outer query dan akan dijalankan setiap row. Jadi dia terpengaruh atau memilih korelasi ya dengan main query-nya. Korelasinya seperti apa? Seperti ini. Simpelnya ini deh, EMP. Jadi kita memberikan nama sebuah table itu EMP, di mana di sini EMP itu akan dipakai untuk mengambil data manager ID. Jadi dia terkorelasi. Dia memiliki korelasi antara data, karena kita mengambil data dua table, asumsikan di sini ada main itu asumsikan dia employee manajemen mungkin ya. Jadi ada dua data table employee yang berbeda. Asumsikan, maka dia nanti ini terpengaruh karena kita memberikan nama di sini. Dan dia nanti kalau ini kita hapus, asumsinya main query-nya kita hapus, ini tidak akan berjalan sendiri karena ini misalnya asumsi kan kita hapus, ya. Asumsi kita hapus, ini maka tidak akan bisa berjalan sendiri karena kita tidak dapat mendefinisikan ini EMP That Manager ID itu apa, karena dia terdefinisi di sini. Jadi dia terkorelasi, dia harus ada, tidak bisa berjalan sendiri dan tergabung. Oke, inline itu hampir sama dengan korelasi sebenarnya, cuma dia lebih ke arah satu kesatuan dan dijalankan bersamaan. Jadi dia bersama-sama dijalankan. Contohnya seperti ini. Kan ada join-nya. Jadi dia join ini nanti akan mempengaruhi dalam hasilnya. Dia
harus dijalankan bersamaan karena tadi kan dijelaskan di mana ya tadi ya? Urutan executionnya yaitu untuk mana sih tadi ya? Ada 3 banyak. Nah ini nanti harus karena ini yang dilakukan pertama kali dan ini nanti akan mempengaruhi di hasil akhirnya dan harus dijalankan secara bersamaan. Penggunaan yang penggunaan inline yang paling gampang dilihat itu adalah penggunaan join-nya. Kira-kira seperti itu untuk SQL yang bisa saya sharing pada periode kali ini. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Yang itu tadi, Pak, terkait yang correlation tadi, Pak. Yes, silakan. Monggo. Itu kan tadi ada penamaan employees MAN sama employees EMP. Itu kita ngambil penamaannya itu dari mana ya, Pak? Penamaan itu bebas. Ini asumsikan kayak ini nih ya. Ini nih, S nama produk nih. Ini kan sama ya, EMP, S nama produk. Ini sebenarnya bebas, Mas. Jadi kita yang memberikan penamaan itu sendiri. Masnya mau ngasih nama NP, mau ngasih nama QAAP, misalnya terserah bebas. Jadi ini yang menentukan adalah kita sendiri. Contohnya from employee A gitu ya. Itu juga bisa. Dan itu berlaku untuk semua query. Contohnya seperti ini. Ini PM kan sebenarnya kan terserah saya nih. Ini saya mau ganti menjadi apa namanya ya, live gitu misalnya. Ya bisa aja. Nanti tentunya ini nanti harus diganti tadi apa DM ya. Maka ini DM-nya yang ada konten DM-nya ini harus saya ganti menjadi live. Karena yang saya definisikan seperti itu. DM dan lain DM gitu. Jadi penamaan itu atau alias atau labeling itu monggo bebas terserah ke penamaannya dari kita. Ada lagi monggo. Izin Pak, terus yang bedanya employees EMP sama employees MAN itu apa ya Pak? Nah di sini asumsikan sorry tadi saya kayaknya ada salah menjelaskan ya. Employee ini adalah satu tabel sebenarnya. Tabel sama, tapi kita mendefinisikan menjadi 2 tabel yang berbeda. Mungkin ya tujuannya adalah untuk menghasilkan di sini. Jadi EMP di sini maksudnya adalah melakukan perhitungan di sini dulu untuk menghasilkan misalnya employee ID itu sama dengan itu. Kalau ada, baru nanti kita terapkan bahwa employee salarinya yang lebih besar dari employee salary yang memiliki identitas yang ini, kondisi seperti ini. Itu untuk korelasi. Jadi bisa jadi asumsinya adalah tabel employees itu ada terpisah, berbeda, atau memang satu data, cuma kita perlakukan menjadi perhitungan yang berbeda. Perhitungan apa istilahnya? Query yang berbeda. Jadi kita perlakukan bahwa employee ID-nya yang ini memiliki employee manager yang sama. Tujuannya untuk mencari yang employee ID itu sama dengan manager ID dan salary-nya lebih besar dari yang kriteria kondisi yang kita terapkan. Membingungkan Mas Aksa? Agak membingungkan Ya, Pak, cuman saya mikir konsepnya itu kan yang kayak Bapak jelasin tadi itu employees MAN berarti satu tabel itu kita bisa jadi 2 walaupun dia sama supaya kita bisa bandingkan satu sama lain gitu ya Pak? Ya, salah satu konsepnya seperti itu. Baik ya. Pak. Moga-moga nggak membingungkan ya Mas. Karena ini kan lebih ke arah. Sebenarnya kalau kayak gini bisa langsung dicontohkan tuh enak. Cuma saya datanya belum ambil, belum sempat. Nanti saya coba usahakan ambil data contoh ini ya untuk PDF ini untuk saya kasih ke teman-teman supaya dicoba dan nanti kelihatan muka-muka kelihatan bedanya di mana sih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau dicari? Pak, saya izin bertanya. Mungkin tadi udah kelewatan jauh banget. Apa? Jadi, Mau silakan. Kayak pemakaian where in sama where not in tadi, Yes. Tik 9. Itu kalau misalnya angka emang nggak pakai tanda petik, iya Pak? Yang pakai tanda petik. Ya. Mana ya? Ini ya? Iya, itu kan kalau huruf
pakai tanda petik. Kalau angka nggak perlu atau gimana, Pak? Ya, umumnya seperti itu. Sama konsepnya kayak di spreadsheet ya. Kalau biasanya kalau teks itu kan kita harus menambahkan petik ya, petik atau petik 2. Apa sih namanya itu? Itu saya nggak tahu namanya malah. Nah, kalau teks itu bukan teks ya, istilahnya untuk karakter yang datanya berjenis teks, tipe datanya itu biasanya harus menambahkan tanda petik. Kalau untuk angka nggak perlu. Oh, baik, terima kasih, Pak. Ya, monggo ada yang mau di-sharing silahkan. Sementara ini sih. Izin Pak, Monggo Mas. yang subquery tadi, yang from-nya itu harus Yes. dari satu tabel yang sama atau bisa beda ya Pak? Tadi kan dari employee ya Pak? Ini contohnya ya, contohnya bisa berbeda Mas. Contohnya gini. Ini kan berbeda nih. Ini contohnya bukan satu ya. Sebenarnya subquery konsepnya multiple table-nya. Jadi subquery itu bisa diterapkan untuk multiple table-nya. Jadi bisa pada table yang berbeda. Ini kuncinya. Nah, subquery ini apakah harus hanya from pada employee? Jadi bisa misalnya kita pakai di sini asumsinya apa ya? Asumsinya ada table lain yang bernama departemen gitu ya misalnya. Ya kita bisa pakai from employee maupun pada departemen. Nah, nanti dia tergantung case-nya bisa jadi dia akan masuk ke antara nested atau berdiri sendiri, antara intinya akan menjadi cara kerjanya akan 3 jenis ini. Apakah dia bisa berdiri sendiri atau correlated atau inline gitu. Di sini ada nggak ya? Di sini nggak ada contohnya. Oh ini ada. Bukan nih, maaf. From employee semua ya. Ya, seperti itu Mas. Menjelaskan Mas Dava tadi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kalau misalnya ada saya salah teori atau salah kata, monggo dikoreksi aja. Siapa tahu saya update-nya salah, penjelasannya nggak pas. Oke, ada lagi? Monggo di-sharing. Materinya, pemberi materinya, siapa tahu mungkin. Untuk SQL itu sepertinya nggak terlalu banyak sih. Tergantung pembuat soalnya. Umumnya itu nggak terlalu. Kalau saya pribadi nggak terlalu susah kok untuk memberikan logika yang dipakai si pembuat soal. Cuma nanti pendekatannya pastinya akan lebih banyak ke penggunaan agregat sum contohnya atau melakukan perhitungan matematis untuk menghasilkan suatu kondisi yang kemudian diminta untuk menggrouping dan mengorder by, mengurutkan dan melimitasi. Itu pasti biasanya group, order, sama limit. Nanti yang ditampilkan berapa banyak data, nanti diurutkan by apa, kemudian di groupingnya by apa. Biasanya seperti itu ujiannya ya. Untuk semester lalu seperti itu sih. Dan yang dinilai itu bukan penggunaan toolsnya seperti filtering, tapi yang dinilai adalah ininya, query yang dibikin teman-teman. Dan biasanya ada tambahan untuk meminta mengambil screenshot hasilnya. Karena siapa tahu kan gini, contohnya kita ada query, tapi dia error gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman kondisinya seperti ini, waduh, saya udah bikin, tapi kok error ya Pak, saya nggak tahu ini harus diapain nih. Ya nggak apa-apa, nanti saya akan lihat, dijawab aja hasilnya. Screenshotnya mungkin nggak ada, ya udah karena error ya. Nanti saya lihat, oh ini salahnya ternyata kurang, misalnya lebih besar di sini. Apakah tetap saya nilai? Ya saya nilai. Lalu udah dibikin kayak gini query-nya panjang ini, terus masa nggak saya nilai? Terus nilainya berapa Pak? Nilainya terserah saya, effortnya. Effortnya kalau menurut saya, oh ini cuma salah sedikit lah. Bolehlah saya kasih 80 misalnya. Atau mungkin 90. Terserah saya sih waktu nanti melakukan penilaian. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya.
Saya bingung Pak, ini kenapa error ya Pak ya? Ini dari otak saya bingung, saya baca ini juga nggak paham, ini kok maksudnya apa? Misalnya kalau saya sudah ngeklik ini misalnya, tapi saya juga nggak tahu jawab hasilnya apa solusinya. Jadi kira-kira ya wes ini ya, yes, inilah yang saya submit sebagai jawaban saya untuk soal A, B, C misalnya. Ya nggak apa-apa. Nanti saya lihat, oh ini ternyata teman-teman kurang satu aja misalnya, yaitu nanti akan saya nilai sebagai jawaban, oh ini udah bener kok, tinggal kurang dikit gitu aja. Jadi nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau di-sharing silahkan. Itu untuk SQL ya. Kalau yang lain apa ya? Nah ini kan ada soal nih, wah ini saya baca ini nanti waktu saya habis Pak buat baca ini misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, apa lagi ya? Ini saya mohon maaf, ini saya nggak bisa sharing untuk hari ini karena materinya saya belum dapat yang diminta oleh Dosku itu apa, dan belum di sharing gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu yang dimaksud apakah nanti kalau misalnya saya bikin materi sendiri, nanti takutnya nggak pas nih. Terus yang diujikan beda lagi. Nah itu nanti akan menjadi beban buat saya sendiri. Cuma nanti ketika datanya mungkin sudah ada, nanti akan saya coba sharing dan saya sampaikan. Karena ini sederhananya simpel dan menggunakan teori yang sama dengan UTS sebelumnya. Contohnya ini ya, 10, kemudian nanti pertemuan minggu depan, analitik dan sampling, itu lebih banyak penerapan pencarian sampling. Jadi auditor itu kan tentunya pendekatannya kan bisa menggunakan sampling dalam menentukan pengolahan datanya ya tentunya salah satunya. Nah itu samplingnya kita bisa menggunakan beberapa metode yang diterapkan di sini. Dan untuk pengujian analitik dan sampling itu nanti menggunakan prakteknya sama, pivot, consolidate mungkin, sum if mungkin atau yang lain. Nanti tetap intinya sama, pengujian substantif juga sama, metode yang digunakan juga sama. Praktik nanti mungkin saya minta untuk menjelaskan cara presentasi aja ya. Jadi presentasi itu harapannya bagi teman-teman yang aktivitasnya kurang, nanti bisa saya bantu supaya teman-teman presentasi kan seperti itu. Pokoknya tak bantu lah, moga-moga dapat nilai yang saya harapkan. Saya ya, bukan teman-teman harapkan, saya harapkan minimal nilainya berapa gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Ini direkam ya, aduh lupa ya. Oke, ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Itu untuk materi SQL kali ini. Minggu depan kita coba belajar sampling. Kalau misalnya materi ini 10 udah ada, nanti akan coba saya sharing juga. Sederhana sih, membuat neraca saldo dengan saya Excel kan berarti nanti akan menggunakan bukan link ya, VLOOKUP, sama sih metode formula-formula yang dipakai seperti itu. Oke. Udah, untuk SQL moga-moga bisa menjelaskan. Ini tambahan subquery. Insya Allah nanti bermanfaat nanti kalau teman-teman nanti berkecimpung dalam analis ya, sebagai seorang analis di kementerian atau di unit masing-masing nanti, karena nggak semuanya ternyata ke Kementerian Keuangan ya. Semoga bermanfaat, bisa jadi minimal nanti kalau ada pengayaan itu, oh udah tahu nih basicnya nih, oh saya tahu masuknya dengan ini apa sih. Karena teman-teman, saya kasih sedikit bocoran, teman-teman yang menguasai pengolahan data analitik itu nanti pasti akan kepakai. Dan definisi kepakai tentunya menjadi sebuah andalan ya. Dan tahu kan kalau sebuah andalan itu tentunya pasti akan menjadi prioritas ya, menjadi orang yang penting sih di sebuah unitnya, mau jadi minimal jadi kepala seksi atau mungkin jadi andalan. Dan itu pasti akan memiliki, menurut saya akan menjadi hal yang positif, di mana teman-teman ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang digunakan oleh teman-teman nanti, yang dimanfaatkan nanti akan bermanfaat juga untuk institusi ini. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin
Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak, saya akan kembalikan ke Mas Aksa untuk doa penutupnya. Gimana, monggo? Kalau nggak ada, Izin bertanya, Pak. silakan. Saya izin bertanya terkait dengan yang on the left tadi itu, Pak. Kalau misalkan Maaf. ini, Pak, terkait dengan left join itu, Pak. Left join itu harus sama kayak misalnya customer underscore order sama dengan customer underscore order. Tapi kalau yang di where itu tidak seperti itu atau bagaimana, Pak? Where itu lebih ke arah filtering ya. Jadi where itu penerapannya adalah penggunaan dalam satu tabel, Mas Fadil. Jadi satu tabel where, sedangkan join itu menggabungkan dulu nih. Kita gabungkan dulu untuk mengambil primary key-nya. Primary key-nya apa sih yang bisa menyamakan antara tabel 1 dengan tabel 2? Tujuannya apa sih harus ada primary key? Supaya misalnya nanti nyambung nih datanya. Kalau enggak, dia nanti akan berantakan, enggak ada sambungannya kan, atau dia akan tidak akan fail istilahnya lebih tepatnya ya, karena enggak ada data nyambung. Ini data ini berdiri sendiri masing-masing, dan buat apa fungsinya kalau digabungkan kalau enggak ada korelasinya, enggak ada parameternya, relationship-nya seperti itu. Nah, sedangkan fungsi where itu ketika data itu sudah selesai digabung, maka itu nanti akan digunakan fungsinya untuk mencari kondisi yang teman-teman terapkan di situ. Pertanyaannya kira-kira begitu ya tadi. Baik, Pak, bisa diterima. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing, silakan. Monggo. Ya. Silakan. Ini kalau dari saya sih intinya teman-teman nggak usah terlalu dikhawatirkan terkait nilai ya. Nilai itu masalah gampang. Kalau saya ya sebagai pemberi nilai, sebagai yang mengoreksi, moga-moga tetap saya yang mengoreksi. Intinya adalah usaha sendiri aja maksudnya, karena tujuan dari pembelajaran ini bukan untuk mencari, kalau saya pribadi itu bukan untuk mencari nilai kok, nilainya mau lebih ke arah pemahaman. Tujuannya adalah mempersiapkan teman-teman pada nanti di dunia kerja, karena tujuan dari saat ini adalah ya supaya dapat basicnya nih, nanti ketika dunia kerja ya nggak kaget, nggak bisa langsung tune in, bisa langsung gerak cepat kalau harapannya di seperti itu. Kalau nilai itu masalah sekundari, pengaruh terkait nih. Saya pernah loh dapat IP apa ya, saya itu semester 2 itu 2,9, tapi ujung-ujungnya saya juga masuk kok di Ijen, punya kesempatan kok ke luar negeri buat sekolah lagi, kumulat lagi untuk yang di luar negeri, bukan semua ya, kalau semua kan 4 ya, tetap masih bisa kok kumulat di luar negeri, meskipun IP saya di semester berapa saya lupa, itu 2,9 gitu. Ternyata ya sebenarnya nilai itu nggak selalu pengaruh. Dimanapun teman-teman ditempatkan ya, selama teman-teman mempunyai apa ya istilahnya, manfaat, memberikan manfaat, itu pasti kepakai dan pasti akan bermanfaat dan pasti akan istilahnya menjadi kunci lah, menjadi pegangan. Oh ini penting nih, ini orang ini penting, dimanapun dia berada dia akan memberikan manfaat dan pasti akan, kalau ujung-ujungnya ke depan itu pasti akan mendapatkan sebuah jabatan tepat nih. Ini harusnya tempatnya itu di sini, dia itu harus memimpin seorang untuk memberikan misalnya yang bagus dari sebuah institusi dimanapun dia berada gitu. Oke, sorry nih omongannya kemana-mana. Anyway, silahkan kalau ada pertanyaan lagi atau sharing lagi yang lain. Yang penting itu integritasnya dijaga. Kalau saya, jangan sampai nanti ketemu saya kalau masuk Kementerian Keuangan dalam rangka pemeriksaan. Kalau dalam rangka pemeriksaan berarti teman-teman ada dalam rangka hukuman disiplin. Hukuman disiplin kalau saya sih sukanya itu lebih ke berat 3, di mana berat 3 itu adalah dipecat selama dia memang ada fraudnya ya. Saya sih lebih suka itu, ngapain dipertahankan kalau memang masalahnya di integritas. Oke. Tadi apa ya? Udah, ada lagi yang mau di-share? Kemana-mana ya, mohon maaf nih. Oke. Ada lagi mau di-sharing silahkan teman-teman. Kalau enggak, saya minta Mas Aksa untuk menutup dengan doa seperti biasa. Monggo, silahkan.
Udah ya? Ya udah, kita tutup aja Mas. Monggo Mas. Nanti kalau ada itu silakan dijawab aja. Baik Pak, izin untuk memimpin doa. Untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, agar ilmu yang kita terima hari ini menjadi berkah dan berguna untuk kita ke depannya, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini, teman-teman bersedia untuk mengikuti pelajaran hari ini, dan sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, mungkin salah perlakuan, salah kelakuan, atau mungkin kurang tepat ya apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Aduh, mohon maaf ya, materi barunya mungkin lebih ke arah sampling, teman-teman juga udah dapat. Saya berharap semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya untuk urusannya, baik saya pribadi maupun teman-teman semuanya. Dan terima kasih kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak.